Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toptil yang saya cintai, baiklah dalam video ini yang akan saya bahas tidaklah seperti biasanya, yaitu mengenai penyakit dan tindakan untuk mendapatkan kesembuhan. Di sini channel SG Toptil bertujuan berbagi pengetahuan kepada sahabat SG Toptil semua. Pada video kali ini saya akan membahas betapa pengaruh air hujan terhadap badan kita. Untuk menjelaskan hal itu, banyak pertanyaan yang akan dijawab, dan pertanyaan tersebut adalah, mengapa sekarang banyak orang yang sakit setelah terkena air hujan? Apakah air hujan berbahaya bagi tubuh kita? Bagaimana proses terjadinya air hujan yang terkontaminasi polutan atau zat kimia? Apa risikonya jika tubuh kita terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Apa yang sebaiknya dilakukan setelah kita terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Bagaimana caranya mengetahui air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Apabila kita mengkonsumsi air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia, risiko apa yang kemungkinan akan terjadi? Dapatkan jawaban komplitnya dalam video dan jangan di-skip agar sahabat tahu dengan jelas. Mengapa sekarang banyak orang yang sakit setelah terkena air hujan? Air hujan pada dasarnya adalah air murni yang terbentuk dari proses kondensasi uap air di atmosfer. Namun, beberapa faktor dapat membuat air hujan menjadi tidak sehat bagi manusia, seperti polusi udara dan pencemaran lingkungan. Selain itu, air hujan juga dapat membawa zat kimia berbahaya yang berasal dari polusi udara dan pencemaran lingkungan seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Jika terpapar dalam jangka panjang, zat-zat tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh manusia. Untuk menghindari penyakit akibat terkena air hujan, sebaiknya hindari terlalu sering terpapar air hujan, terutama jika kondisi lingkungan sekitar terlihat kotor atau terdapat polusi udara yang tinggi. Jika Anda harus terkena air hujan, segeralah mengganti pakaian yang basah dan menjaga kebersihan kulit dan rambut. Apakah air hujan berbahaya bagi tubuh kita? Sebenarnya air hujan sendiri tidak berbahaya bagi tubuh kita. Namun, air hujan bisa menjadi berbahaya jika terkontaminasi oleh polutan atau zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, atau bahan kimia industri. Jika kita mengonsumsi air hujan yang terkontaminasi, maka bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Selain itu, jika kita terkena air hujan yang terkontaminasi, bisa menyebabkan masalah kulit atau iritasi mata. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan sumber air hujan dan pastikan air tersebut tidak terkontaminasi sebelum digunakan. Bagaimana proses terjadinya air hujan yang terkontaminasi polutan atau zat kimia? Air hujan bisa terkontaminasi polutan atau zat kimia berbahaya jika dalam proses terjadinya terjadi pencemaran udara. Udara yang tercemar akan mengandung partikel polutan dan zat kimia berbahaya yang kemudian akan terbawa oleh uap air saat proses penguapan. Ketika uap air ini terkumpul dan membentuk awan, partikel-partikel tersebut akan terakumulasi di dalam awan dan kemudian turun kembali ke bumi saat hujan. Dalam perjalanan turunnya, air hujan tersebut bisa terkontaminasi oleh polutan atau zat kimia berbahaya yang menempel pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kualitas udara agar air hujan yang jatuh ke bumi tidak terkontaminasi oleh polutan atau zat kimia berbahaya. Apa risikonya jika tubuh kita terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Jika tubuh kita terkena air hujan yang terkontaminasi zat kimia, maka bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, di antaranya. 1. Masalah kulit. Terkena air hujan yang terkontaminasi zat kimia bisa menyebabkan iritasi atau ruam pada kulit. 2. Gangguan pernapasan. Zat kimia yang terkandung dalam air hujan yang terkontaminasi bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita dan menyebabkan iritasi atau gangguan pernapasan. 3. Masalah kesehatan jangka panjang. Terpapar zat kimia berbahaya dalam jangka waktu lama bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker atau gangguan fungsi organ. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan sekitar agar air hujan yang jatuh ke bumi tidak terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya. Jika terpaksa terkena air hujan yang sudah terkontaminasi, segera bersihkan dan ganti pakaian serta bersihkan bagian tubuh yang terkena air hujan tersebut.
Apa yang sebaiknya dilakukan setelah kita terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Jika terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia, sebaiknya dilakukan beberapa tindakan berikut. 1. Segera membersihkan bagian tubuh yang terkena air hujan tersebut dengan air bersih dan sabun. Pastikan area yang terkena dibersihkan secara menyeluruh. 2. Ganti pakaian yang sudah terkena air hujan tersebut dan jangan digunakan kembali. 3. Cuci pakaian dan jangan dicampur dengan pakaian lainnya untuk menghindari terjadinya kontaminasi. 4. Jangan menggosok bagian kulit yang terkena air hujan tersebut karena bisa memperburuk iritasi. 5. Jika terasa iritasi atau gatal pada kulit, bisa menggunakan krim anti-alergi atau bahan alami seperti lidah buaya untuk membantu meredakan iritasi. 6. Jangan meminum air hujan yang sudah terkontaminasi, terutama jika tidak diketahui asal-usulnya. Jika mengalami gejala yang lebih serius seperti sulit bernapas, mual, atau pusing, segera mencari bantuan medis. Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai kejadian tersebut agar langkah yang tepat dapat dilakukan. Bagaimana caranya mengetahui air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia? Untuk mengetahui apakah air hujan sudah terkontaminasi zat kimia, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengamati kualitas udara sekitar. Jika udara sekitar terlihat kotor dan bau, kemungkinan besar air hujan yang jatuh akan terkontaminasi zat kimia. 2. Mengetahui sumber air hujan. Jika sumber air hujan berada di dekat tempat industri atau wilayah perkotaan, kemungkinan besar air hujan tersebut sudah terkontaminasi zat kimia. 3. Melakukan tes kualitas air. Bisa dilakukan dengan menggunakan alat tes kualitas air, atau mengirim sampel air ke laboratorium untuk dianalisis. 4. Mengetahui riwayat pencemaran di wilayah sekitar. Jika wilayah sekitar pernah terjadi pencemaran udara atau air, kemungkinan besar air hujan yang jatuh akan terkontaminasi zat kimia. Namun, cara terbaik untuk mencegah terkena air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia adalah dengan menjaga kualitas udara dan lingkungan sekitar. Jika kita tinggal di wilayah yang memiliki tingkat pencemaran yang tinggi, sebaiknya menghindari terlalu sering terpapar udara luar dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Apabila kita mengkonsumsi air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia, resiko apa yang kemungkinan akan terjadi? Jika mengkonsumsi air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia, bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, di antaranya. 1. Masalah pencernaan. Zat kimia berbahaya dalam air hujan yang terkontaminasi bisa memicu masalah pencernaan seperti diare, mual, dan muntah. 2. Gangguan kesehatan jangka panjang. Terpapar zat kimia berbahaya dalam jangka waktu lama bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker atau gangguan fungsi organ. 3. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Terpapar zat kimia berbahaya dalam jangka waktu lama bisa memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko terkena penyakit. 4. Gangguan kesehatan mental. Terpapar zat kimia berbahaya dalam jangka waktu lama bisa memengaruhi kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengkonsumsi air hujan yang sudah terkontaminasi zat kimia. Jika sudah terlanjur mengonsumsi air hujan tersebut dan merasakan gejala yang mencurigakan, segera mencari bantuan medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terapi apa yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit dan sekaligus pengetahuan lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil.
Demikianlah video kali ini yang membahas air hujan dan bagaimana menyikapinya. Mudah-mudahan bahasan kali ini yang channel SG Toptil sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi tambahan pengetahuan sahabat SG Toptil semua. Dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share dan komentar di bawah. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.